Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadi dari kelas 11 RPL. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur dari aplikasi yang telah saya kembangkan ini. Penjelasannya mengenai MVC dan ya, model view controller sama root. Baik, pada aplikasi kasir yang telah saya kembangkan ini ada beberapa fitur yang udah saya tambahin. Sebelumnya kita kenalan dulu sama aplikasinya, yaitu aplikasinya namanya Postmed. Apa sih itu Postmed? Jadi Post itu singkatan dari Point of Sale dan Med adalah teman. Jadi artinya adalah uh, intinya kayak intinya teman kasir lah, teman para penjual, teman para kasir gitu intinya. Oke, kembali ke fitur-fitur. Oke, jadi pada aplikasi ini saya sudah menambahin beberapa fitur. Di antaranya yaitu ada fitur registrasi dan login menggunakan Google. Terus ada juga fitur login dan registrasi menggunakan Facebook dan GitHub. Terus saya juga mengubah codingan menjadi tidak menjadi template lagi, melainkan menjadi komponen. Saya pecah-pecah menjadi komponen. Terus saya juga menambahin ini apa itu namanya, ini namanya batch, apa itu ya, itu yang ada kayak new itu loh, new. Nah itu saya ubah fiturnya, jadi kayak semisal ada penambahan produk gitu, kayak penjualan di log produk, nah di tabel itu, nah itu batch to marknya itu nyala, cuma beberapa menit gitu, kayak notif lah ini ya. Terus saya juga nambahin fitur edit profil, jadi bisa edit username, bisa edit email, sama juga bisa edit gambar, nambahin gambar lah. Jadi kalau udah login itu dia udah punya foto profil default. Tapi kalau mau diubah itu bisa pakai ini, fitur edit profile. Terus saya juga nemuin beberapa bug. Ada berapa ya? Cuma satu sih. Yeah. Full picture. Ya. Terus saya juga nambahin kolom pada tabel user, namanya itu profile picture. Kenapa ditambahin? Ya buat nyimpen data foto profil. Oke, kita kembali lagi ke sini. Pertama-tama saya ingin mencoba login menggunakan ini. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Registrasi deh, saya lupa kok login. 78, oke. Kita daftar. Oke, registrasi berhasil. Kita masukin emailnya. Nah,
Saya juga ngubah ini luar darinya saya ubah. Oke, kita sudah masuk. Nah, ini foto profil bawahnya, defaultnya lah. Kita logout dulu. Terus kita mau coba login atau daftar pakai Facebook. Oke, kita logout. Langsung kita ke register. Terus kita coba pakai Facebook ya. Oh iya, kenapa saya pakai localhost port 8000, nggak pakai 127.0.0.1 port 8000 atau pakai apa itu namanya, URL pretty ya, URL cantik itu. Kenapa? Karena kalau login pakai Facebook itu kalau nggak pakai localhost atau pakai domain. Nah, kayak domain tuh kayak yang .com, .id kayak gitu, itu baru bisa. Cuma kalau pakai server, kayak URL server itu kayak 127 itu nggak bisa. Sudah saya coba sih kemarin. eh Kita lihat ya, Facebook developer. Ya, sudah masuk ya, pakai Facebook. Jadi berhasil pakai Facebook. Kita logout lagi, nanti kita coba pakai Google. Sekarang kita coba lihat ini. Saya mau nunjukin. Oke, di aplikasi saya. Jadi kalau mau apa itu namanya, menggunakan fitur login atau registrasi pakai autentikasi Facebook, Google, dan GitHub, itu kita harus buat yang namanya ini. Apa ya namanya? Aplikasi. Kita harus buat aplikasinya. Hmm, oke, kita ke dasar, ke basic. Di mana ya? Nah, ini. Ini cuma bisa pakai localhost. Kalau pakai 127 dan seterusnya sama pretty URL itu nggak bisa. Kemarin sudah ya coba sih. Jadi pakai ini. Oke, terus kita sekarang coba pakai Google. Hmm, oke, sekarang kita coba. Oke. Kalau pakai Google itu malah justru ini nggak bisa. Kita pakai yang 127.0.0.1 8000. Kita pakai Google. Oke, udah. Ya sama sih kayak aturan di Facebook, tapi di Google itu nggak bolehnya pakai hmm, apa ya? Pakai itu. Kalau dalam masa pengembangan loh ya, maksud saya
itu nggak boleh pakai, bukannya nggak boleh sih, kalau ada domain boleh pakai domain, tapi kalau nggak ada ya harus pakai ini. Jadi dia nggak mau pakai yang pretty URL itu, pakai yang .dash itu dia nggak mau. Oke, ini bisa ya pak login pakai Google. Terus kita sekarang mau pakai sama sih, kalau pakai Google itu Google Cloud. Kita harus buat aplikasi dulu di Google Cloud. Caranya gimana? Kita ke konsol. uh, Terus kita ke ini, aplikasi saya Postmed. Ya sama sih, kita harus bikin aplikasi dulu. Terus kita masukin data kayak biasanya. Terus kita baru dapet project ID sama itu uh, ID rahasia itu, lupa aku namanya. Ya pokoknya gitulah. Oke, lanjut. Kita masuk pakai GitHub. Ini kembali kok bisa? Kudunya nggak bisa ya? Gak tahu sih. Coba kalau gini kita ke produk, bisa nggak? Harusnya nggak bisa sih. Hmm, nah, nggak bisa. Oke, kita masuk ke register. Hmm, kita daftar pakai GitHub. Kalau GitHub sama kayak Google, dia maunya pakai ini. Kalau masa pengembangan, kalau nggak mau pakai domain ya pakai ini. Dia nggak mau pakai pretty URL. Kenapa dia langsung login? Karena uh, emailnya itu sama. Email, bentar, Socialite. Nah, kenapa sama? Pakai 33. Karena dia punya email yang sama. Jadi dia, aduh, kepencet. Jadi dia dihitung sama gitu. Atau coba, atau gini, kita coba kita hapus ini. Soalnya ini ada relasinya. Saya juga buat relasi antara tabel user sama socialite gitu. Nah, tapi di sini dia beda. Iya, dia user ID-nya sama 33, cuma dia beda. Yang satu login pakai Google, yang satu login pakai GitHub. Tapi supaya kita bisa lihat, kita coba hapus dulu. Oke, kita hapus semuanya deh, yang GitHub sama Google. Oke, yang di user juga kita hapus. Ini punyanya Facebook ya, nggak usah. Jadi
Eh, kita dari mana? Kita coba kita logout dulu. Langsung ke register aja. Register. Tuh, 127 register. Oke, sekarang kita coba pakai GitHub. Agak delay laptopnya. Loh, kok tetap bisa? Hmm, hmm, purpose mate yang socialite. Gini aja biar gampangnya kita migrate fresh, biar dia menghapus semua tabel, terus dia migrate lagi. Istilahnya kayak apa ya, merefresh data lah, datanya biar hilang semua gitu. Oke, kita tunggu. Oke, nah dia menghapus semua tabel. Dia menghapus semua tabel. Terus dia akan buat tabel baru sih kayaknya. Buat tabel baru terus dia di migrate gitu. Oke, lama banget. Gak delay ini. Oke, mungkin nanti saya cut ya videonya. Soalnya ini lama banget. Oke, sambil nungguin itu mungkin saya akan jelasin ini dulu. Bentar, udah kayaknya. Kok udah hilang semua? Nah, udah. Terus kita coba login pakai kita bikin dulu aja 127 register. Kenapa dikasih register? Karena kalau langsung dia itu langsung ke login gitu, makanya saya kasih itu. Oke, kita daftar pakai GitHub. Apa gara-gara saya sebelumnya udah nyoba pakai GitHub ya, terus dia langsung gitu redirect? Gak tahu juga sih, baru belajar soalnya.
kayaknya dia tuh tanpa kayak apa ya, kayak konfirmasi gitu, nggak seperti kayak Google sama Facebook. Dia itu langsung kayak masuk gitu. Tapi ini loginnya nggak pakai Google atau Facebook, tapi dia loginnya pakai GitHub. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena di sini kita bisa lihat providernya dia pakai GitHub. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke aplikasinya. Untuk alur codingnya mungkin setelah saya menjelasin semuanya ini ya. Nanti saya jelasin. Sekarang kita fokus ke sini. Nah, pada dashboard, setelah user login atau admin atau petugas login, dia akan diarahin ke dashboard. Ini, bentar. Berarti dia di user controller. Nah, ini ke root dulu ya. Ke root di mana ya? Di web ini, root web. Oke. Jadi di sini bentar, kita lihat dulu. Nah, di sini jika URL ini kosongan atau jika URL kosongan, dia akan mengarahkan ke sini, ke controller, user controller. Terus dia mencari apa ya? Function login. Ini beda ya, login ini sama login ini itu beda. Jadi login ini tuh yang ada di URL, sedangkan yang ini tuh function yang ada di kelas user controller, begitu. Koreksi saya jika saya salah. Oke. Nah, di user controller ini namanya bukan function sih, ini namanya method. Kenapa method? Karena sama aja sih. Kalau bedanya method sama function itu kayaknya bedanya cuma kayak kalau method itu function yang ada di dalam kelas, sedangkan function itu ya di luar kelas. Kayaknya gitu sih. Saya sempat belajar gitu kayak. Nah, tadi kan bentar. Tadi kan jika rutenya slash atau kosongan, dia langsung diarahin ke login. Apa ini user controller? Jadi user controller adalah class yang ada di HTTP. Nah, yang ada di sini. Controller, HTTP controller. Ini pokoknya controller lah. Dimana dia manggil method login gitu. Pemahaman saya begitu ya. Terus dia dikirim ke sini. Rutenya itu dikirim ke sini. Public function login. Nah, login, metode login. Terus dia menjalankan metode login. Terus dia mengembalikan apa? Dia mengembalikan ini. Dia mengembalikan view out login. Apa itu out login? Jadi out login itu
bentar. Hmm, jadi dia itu ke out login. Apa itu out? Out itu folder, terus ke login. Login ini file. Di mana tempatnya? Tempatnya itu ada di sini. Jadi dia ke, bentar, kita minimize dulu. Kan ada di resource, view. Nah, dia itu ngantarin kita ke out, terus kita ke login. Nah, itu prosesnya gitu. Makanya ya, tadi saya kalau ma tadi makanya saya maaf, tadi makanya saya tambahin registrasi yang ini loh, yang ketika saya ingin daftar. Nah, tambahin registrasi, register. Biar apa? Biar dia langsung ke register, nggak ke login. Kan kalau gini kan dia ke login. Ini tuh kayak mewakili ini. Nah, itu sama aja. Terus kita ke mana? Tadi saya lupa. Kan kita udah ke dashboard ya. Hmm, lanjutin aja deh. Yang ini, yang register. Oke, rutenya. Kita ke web lagi, kita cari web. Kalau register, kalau URL-nya register/register, dia akan menjalankan user controller yang nama metodenya itu, dia akan menjalankan kelas user controller yang nama metodenya itu register. Kita kembali lagi ke controllernya, user controller. Nah, dia itu akan ngarahin ke sini rootnya, akan menjalankan ini. Apa yang dijalankan? Dia akan mengembalikan nilai view out register, ada di folder out terus register gitu. Register yang mana? Register yang ini, mana yang tadi? Nah, yang ini ke register gitu. Terus ini ada register store. Kita jelasin ini dulu ya. Jadi register store ini tempat untuk menyimpan pendaftaran. Jadi di dalam sini jadi di dalam kelas request ini, nah, kelas request itu ada, bentar. Oke, bentar. Ya ada penjelasannya ya. Intinya di request ini dia itu ada request, di mana request ini menyimpan data-data inputan dari form register. Jadi dia divalidasi dulu dolar. Jadi di sini kita mendeklarasikan dolar validate atau variable validate, di mana isinya adalah request. Nah, di dalam request ini ada uh, yang namanya apa ya? Metode apa fungsi ya? Validate. Nah, saya
juga nggak tahu sih. Ini menurut pengetahuan saya, gak boleh sih kalau menurut pengetahuan, kita harus berdasarkan dokumen sih harusnya. Tapi kalau saya baca, gini saya bacanya. Jadi kita di sini bikin uh, atau mendeklarasikan sebuah variabel. Sebenarnya tidak harus validate sih kayaknya, nggak harus validate, cuma yang penting itu yang ini isinya ini penting. Kita ini di dalam request ini ada validate, di dalam request kita jalankan fungsi validate. Jadi metode validate itu berfungsi untuk apa ya, kayak memvalidasi, ya, dimana nama harus diisi, email harus diisi, harus berupa email. Kalau kita nggak kasih ini, mungkin user atau admin atau petugas itu bisa menginputkan without add, dimana artinya tanpa add. Terus di sini unique user, dimana emailnya harus unik, nggak boleh sama dengan user sebelumnya gitu. Terus ada password. Di password ini divalidasi. Apa validasinya? Harus diisi minimal 8 karakter, terus harus sama dengan password konfirmasi. Gitu. Terus kalau sudah, kan $validate kan isinya ini udah udah divalidasi, isinya berarti data-data yang sudah benar. Terus si validate ini yang isinya password, kan ini kan berupa array, jadi array yang namanya password di enkripsi, bcrypt, kayaknya ini di enkripsi deh biar nggak kebaca gitu ya, supaya user apa ya, supaya user itu percaya dengan kita, atau admin atau petugas itu percaya dengan kita gitu. Intinya kayak developer tuh ya gitulah pokoknya. Terus di validate password, gitu ya, ini dia mengenkripsi ini. Nah, enggak sih, ini gini bacanya gini. $validate password, dimana ini itu apa ya namanya, di enkripsi lah. Jadi ini isinya akan enkripsi. Nah, passwordnya akan berubah menjadi kayak karakter-karakter yang kurang jelas gitu. Terus kita mendeklarasikan variabel simpan, di mana isinya adalah modal user. Kita create, ini metode create validate. Jadi kita inputkan ke simpan ini. Kayaknya gitu kita buat apa itu namanya ininya. Terus jika $simpan itu ada isinya atau benar, maka maka dia akan mengembalikan ini redirect route. Dia akan kembali ke login dengan pesan sukses, dengan key sukses, value-nya registrasi berhasil. Jadi key ini menandakan suksesnya, sukses apa enggaknya, sedangkan ini bebas sih mau di siapa. Terus kalau gagal dia akan kembali ke register gitu. Gagal seperti kasus apa ya, misal kayak ini menginputkan email yang sudah ada, passwordnya kurang dari 8, nggak diisi, itu akan kembali ke register lagi gitu. Oke.